Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Ameliawati. Saya sebagai guru PAI di SDN Sukasirna, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 25404110215. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Berikut ini video praktek pembelajaran. Saya mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Keila. Kemana Keila? Sakit. Baik, ibu absen dulu ya. Sihat. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Kita bernyanyi dulu seperti biasanya ya. Siap? Siap. Siapa Tuhan kita semua? Allah. Siapa Nabi kita semua? Muhammad. Al-Quran kitabku, Islam agamaku, muslimin dan muslimat saudaraku. Yes, yes. Materi tentang membaca dan melafalkan Quran surat Al-Maun dengan benar ya. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama, gambar apakah ini? Ya, betul. Gambar yang kedua? Benar. Gambar orang yang sedang mengaji dan gambar orang yang sedang memberi. Siapa di sini yang sudah bisa membaca Al-Quran? Siapa di sini yang sudah bisa membaca Al-Quran? Sudah bisa? Ini sudah bisa belum? Sudah? Semuanya sudah bisa? Alhamdulillah jika sudah bisa. Coba perhatikan. Ada tidak di sekeliling kita, di sekeliling sekolah maupun rumah yang anak yatim? Ada. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, ya, melalui kegiatan demonstrasi peserta didik mampu untuk membaca Quran surat Al-Maun dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu melafalkan Quran surat Al-Maun dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan hukum bacaan mim sukun. Dan yang keempat, peserta didik mampu membedakan ihfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mutamasilen. Al-Maun artinya barang berguna. Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Ya, dan Al-Maun urutan ke-107 di dalam Al-Quran. Al-Maun juga diturunkan di kota Makkah dan tergolong surat Makkiyah. Ya. Nah, surat Al-Maun ini mengajarkan kita untuk selalu menyantuni anak yatim, mempunyai nilai-nilai kemanusiaan serta empati yang tinggi dan rasa peduli terhadap sesama. Baca bareng-bareng, ibu satu ayat diucap ulang oleh kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
pertama ada izhar syafawi, yang kedua ada ikhfa syafawi, dan yang ketiga ada idgham mutamasilain ya. Coba apa sih izhar syafawi? Bagaimana cara baca izhar syafawi? Nah, izhar syafawi itu huruf mim sukun apabila bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka dibacanya jelas. Maka disebut izhar syafawi. Ya, adapun contohnya, lihat di depan. Ada contoh izhar syafawi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, di sini ada huruf apa? Huruf mim sukun bertemu dengan huruf sin, ya. Berarti tidak bertemu dengan huruf mim atau ba. Berarti dibacanya jelas. Jadi disebut izhar syafawi. Ikhfa syafawi. Nah, kalau ikhfa syafawi ini huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya samar, disebut ikhfa syafawi ya. Nih ada contohnya. Tarmihim bihijaratin. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba ya, maka disebut ikhfa syafawi. Idgham mutamasilain. Kalau idgham mutamasilain, huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibacanya gunah. Ya, maka dibacanya gunah. Ya, kalau huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nih contohnya, wa amanahum min khauf. Ya, di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibacanya gunah, disebut idgham mutamasilain. Ibu akan membagikan tugas kelompok. Udah dibagi kelompok belum? Sebelumnya udah ada kelompok kelas ini? Sudah. Baik, kalau sudah berarti ditentukan dulu ketua kelompoknya. Mana kelompok 1? Oh, kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Dimas. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Uji. Kelompok 3 siapa? Nadifa. Kelompok 4 mana? Siapa? Iqbal. Kelompok 5 Hari. Baik, kalau sudah ada kelompok masing-masing dan ada ketua kelompoknya, Ibu akan jelaskan tugas kelompoknya. Ibu akan membagikan amplop, tapi bukan isinya uang ya. Isinya potongan-potongan ayat Quran surat Al-Ma'un. Nanti kalian susun ayat demi ayat di kertas jawaban. Tempel ya, ayat 1, 2, 3 dan seterusnya disusun. Kemudian kertas yang kedua, lembar kertas yang kedua nanti ada tugas untuk menulis contoh hukum tajwid mim sukun. Yang tadi Ibu telah jelaskan, yang ada 3, ikhfa syafawi, izhar syafawi, dan idgham mutamasilain. Kelompok 1.
sudah bisa membaca Quran surat Al-Maun? Sudah. Baik, bagus. Apakah kalian juga sudah bisa membaca hukum tajwid mim sukun? Sudah. Alhamdulillah. Coba, bagian mana yang paling kalian sukai ketika pembelajaran barusan? Semuanya? Ya, bagus. Ada tidak yang tidak kalian sukai? Ya. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Saya Bu. Siapa? Silakan, Fikri. Bu, kenapa surat Al-Maun tergolong ke surat Makkiyah? Iya, bagus. Kenapa surat Al-Maun termasuk ke dalam golongan Quran surat Makkiyah? Kenapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Quran surat Al-Maun diturunkan di kota Mekah. Jadi tergolong surat Makkiyah. Ya, silahkan. Iya, kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Coba sebelum ibu jawab, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Ya, silakan Mikaela. Betul, karena anak yatim sudah tidak mempunyai ayah, makanya kita harus menyayangi anak yatim. Anak yatim bukan hanya anak yatim, ada juga anak piatu. Kalau anak piatu itu yang sudah tidak ada ibunya. Ada simpulannya. Kita semua harus gemar membaca Al-Quran. Ya, kita semua harus selalu membaca Al-Quran. Apabila kita ingin hafal salah satu surat di dalam Al-Quran, maka kita harus sering membacanya untuk memudahkan kita menghafal.